Lalu kalau kita sudah klik new equation, nanti akan muncul gambar persamaan begini. Nah, Bapak Ibu bisa mulai menulis persamaannya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Bapak Ibu menggunakan lambang-lambang yang ada di atas ini ya, di kanan atas ini. Jadi menulis kurung, menulis tanda bagi, akar, pangkat, matriks, dan sebagainya itu bisa klik di situ. Tapi bisa juga Bapak Ibu menggunakan perintah format latex. Itu ada di kiri ini ya. Saya aktifkan di situ ada blok. Jadi eh, nanti Bapak Ibu bisa menulis secara biasa saja atau menyalin dari ChatGPT. Jadi kita kalau mendapat rumus bisa minta ke ChatGPT, hey ChatGPT, tuliskan rumusnya di dalam format eh, yang bisa di copy ke MS Word gitu ya, dalam format latex gitu. Nah, nanti akan berbentuk teks biasa, tinggal copy paste ke sini aja gitu. Begitu di copy paste ke sini ya langsung bisa gitu. Jadi ini yang harus diaktifkan menu latex. Kalau di tempat Bapak Ibu nggak ada, mungkin Microsoft Word-nya terlalu lama mungkin ya. Mungkin sebelum 2019 ya. Mudah-mudahan 2019 sudah ada, 2021 apalagi gitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu ini saya mendapatkan dari ChatGPT misalnya, saya minta untuk menuliskan dalam format latex, maka dia menuliskan begini. Walaupun dia juga menampilkan dalam bentuk persamaan gitu ya. Nah, ini perintah-perintah ini Bapak Ibu sebetulnya Bapak Ibu perlu menghafalkan sebentar, nanti nulisnya gampang ya. Jadi nulis pakai WA pun bisa kan ini kan. Nulis pakai WA pun bisa. Jadi misalnya ada Bapak Ibu yang bertanya misalnya ke saya gitu ya. Pak Win, menuliskan rumus ini gimana ya? Oke, saya buatkan rumusnya secara tertulis di WA gitu kan. Bapak Ibu saya WA, dari WA di copy ke MS Word. Nah, ini jadinya kan seperti yang tampak di layar ini gitu ya. Tinggal saya enter, maka otomatis akan jadi rumusnya gitu ya. Nah, jadi sederhana sekali. Contoh lain lagi adalah seperti ini. Bapak Ibu mungkin bagi yang sering menulis persamaan yang seperti ini, Bapak Ibu bagaimana caranya membuat persamaan ini supaya tampak profesional? Kalau di buku-buku matematika, aljabar, statistik, ini kan di-align di tanda sama dengan Bapak Ibu ya. Jadi sama dengannya selalu urut. Nah, ini caranya juga gampang sekali. Bapak Ibu kalau punya naskah ini misalnya dari Notepad atau dari ChatGPT atau dari WA temen atau dari mana aja. Tinggal saya copy paste ke persamaan tadi, insert equation tadi. Hasilnya akan berantakan seperti ini. Nggak apa-apa. Tinggal di blok, lalu kita klik align at tanda sama dengan ini. Kita klik kanan, lalu kita klik menu ini. Maka otomatis akan tampak seperti yang di kanan ini. Jadi Bapak Ibu, untuk membuat yang seperti di kanan ini, kita cukup ngeblok ini, klik kanan, align at tanda sama dengan ini. Langsung jadi kayak gini. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah ngatur sana sini ya. Ini sudah menurut saya sudah sangat bagus kan gitu ya. Jadi keren lah. Saya nggak tahu ini persamaannya benar atau enggak. Saya cuma copy paste aja gitu ya. Terus ya ini tadi yang saya kopikan tadi Bapak Ibu ya. Jadi dari ChatGPT saya dapatnya seperti itu. Saya minta saya salah nulis aja dia ngerti ya. Bisakah dituliskan ke dalam format latex agar dapat saya salin ke MS Word? Nah, dia langsung kasih ini. Ya udah saya blok sendiri bisa atau saya klik copy code ini ya bisa di kanan atas ini. Ya udah cuma gitu aja langsung jadi Bapak Ibu. Nah, perintah-perintahnya apa saja sih di dalam eh, apa penulisan rumus ini? Nanti PowerPoint-nya Bapak Ibu pelajari ya ini ya.
Nah, jadi untuk operator matematika nanti kayak gini perintah-perintahnya. Jadi kalau Bapak Ibu nulis A pangkat B itu tinggal A caret B atau sersan itu ya, atau caping ya, B itu dan seterusnya. Relatif mudah dipelajari Bapak Ibu ya. Kemudian untuk fungsi matematika yang lain, ini kalau kita menuliskan tanda sinus, kosinus dan sebagainya itu ada seperti ini. Lalu untuk relasi itu seperti ini. Yang mungkin Bapak Ibu sulit menuliskan adalah tidak sama dengan gitu ya. Kan sama dengan terus coret gitu ya garis miring gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa menuliskan dengan tidak sama dengan itu dengan backslash NEQ. NEQ itu not equal. Kalau kurang dari atau sama dengan less than or equal. Kalau GEQ berarti greater than or equal. Ya, GEQ. Kemudian eh, persamaan-persamaan yang lain seperti ini. Jadi nanti silahkan dipelajari aja ya Bapak Ibu ya. Ini relatif sederhana tapi memang harus dicoba berkali-kali gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin menuliskan kurung kurawal sendiri bagaimana? Ya harus diawali dengan tanda backslash ya. Kalau enggak nanti kurung kurawal itu dianggap sekelompok data. Jadi semua rumus-rumus yang ditulis di sini kan menggunakan kurung kurawal semua Bapak Ibu ya. Rata-rata ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menampilkan kurung kurawalnya sendiri, harus diawali dengan tanda backslash ya. Kemudian tanda-tanda yang lain, misalnya untuk matriks, untuk persamaan, itu tinggal ikuti ini aja. Itu kira-kira ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menulis teks otomatis Bapak Ibu. Ada beberapa fungsi di sini. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa menampilkan teks seperti ini. Teks seperti ini persis ya. Tidak berubah-ubah. Jadi bukan bukan seperti AI ya Bapak Ibu. Kalau AI selalu berubah-ubah kan. Kalau ini tetap seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal tuliskan sama dengan run kurung buka kurung tutup. Tekan enter. Maka langsung keluar kata-kata ini, kalimat ini. Lah buat apa Pak saya nulis gini? Ya, Bapak Ibu kalau ingin mencoba perintah-perintah misalnya menyisipkan tabel, mengatur format dengan style dan sebagainya daripada Bapak Ibu nulis sendiri, mending pakai latihan itu. Apalagi untuk pelatihan seperti malam ini gitu ya. Saya kalau mau menunjukkan kepada Bapak Ibu, tinggal bikin teks itu tadi langsung jadi. Kalau di MS Word yang lama itu biasanya sebelum 2016 ya. Kalau kita tuliskan run itu keluarnya cuma kayak gini, Bapak. Jadi the quick brown fox jumps over the lazy dog. Nah, itu kan mengandung semua huruf A sampai Z. Jadi di percetakan-percetakan selalu atau banyak dijumpai kata-kata seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini sangat-sangat umum di dunia percetakan. Jadi huruf A sampai Z ada. Kemudian selain run tadi adalah oh ini bukan bahasa Inggris ya. Ini bahasa planet ini. Ya. Jadi kita gunakan perintah sama dengan lorem, kurung buka, kurung tutup. Nah, ini Bapak Ibu juga sering melihat teks di komputer ya, di naskah atau apa biasanya keluar ini. Lorem ipsum, dolor sit amet, dan seterusnya. Ini kayak bahasa Latin tapi bukan Bapak Ibu ya. Jadi ya ini cuma untuk variasi aja. Cuma sayangnya bentuk paragrafnya kurang manis ya. Karena banyak kata-kata yang pendek. Jadi misalnya paragraf kedua ini terdiri dari 3 kalimat, tapi cuma beberapa kata gitu ya. Ya ini sekali lagi untuk nyoba-nyoba aja sih gitu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menghasilkan teks otomatis
yang pada waktu kita tuliskan nggak usah nulis lama, apa nulis lengkap gitu. Misalnya Bapak Ibu sering nulis kata DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, atau kalau saya karena di Jogja, ya saya nulis sering DIY gitu kan. Bagaimana caranya saya menulis singkatan-singkatan gitu dengan cepat ya. Ya udah saya nulis DPR, begitu saya tekan spasi langsung jadi kepanjangan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu perlu membuat begini untuk menuliskan nama, menuliskan alamat gitu ya, menuliskan handphone. Nah, itu eh, apa? Cukup dengan auto correction ini ya, auto correct options ya. Caranya bagaimana? Nanti Bapak Ibu klik file option, lalu akan muncul box seperti yang besar ini. Kemudian kita klik auto correct option. Kemudian di replace text as you type ini pastikan tercentang ya. Karena kalau nggak tercentang ya di bawahnya nggak dijalankan gitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu isi kolom replace ini dengan apalah terserah. Misalnya kalau saya ya, saya tulis W3 gitu. Saya tulis W3, lalu yang kanan saya isi Wing Wahyu Winarno. Jadi setiap kali saya menulis nama saya, tinggal tulis W3 spasi. Oh, langsung nama saya lengkap Bapak Ibu. Lalu contoh di sini ada DIY itu ya. DIY akan menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jadi setiap kali saya nulis DIY akan keluar daerah istimewa Yogyakarta. Nah, biasanya Bapak Ibu yang sering menulis itu apa? Nama, alamat, lalu instansi atau kampus gitu ya. Misalnya saya sering menulis em, Magister Teknik Informatika Universitas Gadjah Mada. Nah, daripada itu saya cuma nulis MTI gitu ya. Tapi kalau singkatan itu sering juga dipakai di luar sana, misalnya WWW, itu saya sering nulis alamat kan Bapak Ibu ya, www.google.com. Nah, kalau saya nanti nulis www titik itu langsung jadi Wing Wahyu Winarno. Nah, maka saya tidak menggunakan singkatan www untuk nama saya. Saya cukup menggunakan WX. Kan WX jarang Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya nulis nama saya langsung WX gitu aja, lalu jadi Wing Wahyu Winarno. Gitu ya. Kalau sudah ya tinggal klik OK, OK. Nah, Bapak Ibu siap memakai gitu ya. Jadi sangat praktis ya. Oke, mungkin sekedar contoh dulu sebelum saya pindah ke Excel. Ya, ini tadi sudah saya coba Bapak Ibu ya. Mungkin bisa saya panggil lagi dari sini misalnya. Kalau saya harus ulangi, ya tinggal insert equation, lalu insert new equation. Nanti akan muncul di sini. Ini saya hapus ya. Type equation here. Eh, jangan lupa ini latex dihidupkan Bapak Ibu di kiri ya. Lalu saya tekan Ctrl V, bentuknya masih belum bagus. Nah, tinggal saya blok aja Bapak Ibu, Alt sama dengan. Eh, saya harus klik profesional dulu berarti ya. Nah, klik profesional dulu. Bukan Alt sama dengan. Ini lalu Alt align at tanda sama dengan. Nah, ini langsung sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu kira-kira terutama bagi Bapak Ibu yang atau saudara-saudara mahasiswa yang sering menuliskan rumus begini, nggak usah pusing-pusing ya. Tinggal di blok, klik kanan, align at, tanda sama dengan gitu ya. Equal sign. Nah, ini ya. Oke.
Kemudian yang lain-lain tadi saya tunjukkan run ya, sama dengan run kurung buka kurung tutup. Saya tekan enter, maka jadi seperti itu. Kalau saya tekan sama dengan lorem, kurung buka kurung tutup, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk tulis menulis kayaknya lebih enak yang RAND ini ya, run. Jadinya seperti ini. Sehingga kalau saya mau memberi contoh, gampang. Ini misalnya, Bapak Ibu kalau mau nulis subjudul satu begini. Lalu nanti di sini subjudul dua. Lalu di sini subjudul tiga. Misalnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum terbiasa menggunakan style, pasti Bapak Ibu akan menggunakan enter begini ya. Menggunakan enter begini. Kalau saya ya enggak lah. Jadi yang paling gampang saya klik subjudul satu, saya klik heading di sini. Atau kalau ada judul bab ya judul babnya yang apa saya buat heading satu. Ini misalnya saya pakai halaman satu ya. Misalnya multimedia. Nah ini saya kasih heading satu. Lalu ini, nah ini saya tampilkan semua aja ya stylenya di kanan ini. Subjudul ini jadi heading dua. Ini jadi heading dua. Sorry. Eh, ini belum pisah dari sini ternyata ya. Coba heading dua. Nah, ini heading dua. Gitu Bapak Ibu. Wah, kalau ingin beri jarak bagaimana Pak? Ya Bapak Ibu tinggal klik kanan heading 2-nya tadi, modify. Modify, saya mau ganti hurufnya menjadi yang agak tebel. Warnanya saya buat biru. Lalu format paragraf. Saya mau kasih sebelumnya dikasih berapa poin. Misalnya 18 poin gitu ya. Sesudahnya berapa? 12 poin. Lalu jarak barisnya satu aja lah, jangan multiple ya. Lalu saya oke, oke lagi. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Subjudul ini sudah ada jaraknya yang sama semua dari bab satu halaman satu sampai bab 15 halaman 500 atau 600. Semua sama Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu cukup menggunakan style. Kalau saya sih selalu harus menggunakan style. Kalau nanti Bapak Ibu punya subjudul lagi, misalnya di sini adalah buah gitu ya. Nah, nanti di sini ada nangka, lalu ada nanas, lalu ada mangga, ada pisang. Misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya buat heading 3. Heading 3, heading 3, heading 3, heading 3. Saya pinjam naskah yang Lorem Ipsum tadi aja ya. Ini Lorem Ipsum, saya taruh di bawahnya nanas, saya hapus lagi spasinya. Di mangga, ya saya kasih itu sambil saya tambahi sedikit lah Bapak Ibu ya. Saya tambahi kalimat-kalimat yang pendek ini. Saya tambahi itu, mangga ya, nanas. Gitu, lalu yang lain. Nah, ini saya buat begini, mangga, pisang. Bapak Ibu, saya nggak pakai jarak baris di antara itu semua. Jadi ini saya hilangi semua. Bapak Ibu nggak bisa membawa kursor di antara subjudul 2 dengan teks di atasnya.
Nah, bagaimana sekarang dengan eh, nama buah-buahan ini, Bapak Ibu? Kalau mau saya ubah, ya saya tinggal klik heading 3, klik kanan, modify. Klik kanan, modify, warnanya saya ganti hijau. Misalnya gitu, Bapak Ibu. Jarak barisnya mau saya ganti juga boleh. Jadi tadi 18, kalau sekarang ya 12 lah, sama 6. Jarak barisnya satu aja. Oke, oke lagi. Nah, di sini masing-masing subjudul ada jaraknya sendiri gitu kan. Cantik ya Bapak Ibu ya. Lalu yang keren lagi adalah kalau saya ingin memberi nomor kepada subjudul ini yang terlihat di kiri ini Bapak Ibu ya. Maka saya tinggal klik salah satu aja subjudulnya terserah ya. Buah ini saya klik home lalu di sini Bapak Ibu yang numerik ini ya, numerik ini kelihatan ya di tempat Bapak Ibu juga ada ya. Lalu pilih yang ada tulisannya heading ini. Saya pilih yang tulisannya heading ini. Klik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua subjudul saya sudah ada nomornya dan di belakangnya tidak ada titik. Nah, ini kalau mahasiswa saya nulis skripsi, sering nomor ini dikasih titik di belakangnya. Satu titik, satu titik. Itu salah ya. Keliru lah. Kalau dalam bahasa Indonesia keliru. Nah, eh, Bapak Ibu masih bisa saya tunjukin keajaiban yang lain. Misalnya, dosen pembimbing minta pisang ini dipindahkan sebelum nanas gitu. Pisang itu dipindahkan sebelum nanas. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, biasanya akan di blok kopi ya Bapak Ibu. Di blok kopi begini, lalu Ctrl X gitu kan. Ctrl X, lalu copy paste di situ. Kalau saya cuma begini Bapak Ibu. Pisang di kiri ini saya klik, saya geser ke atas. Maka pisang sudah otomatis berganti nomor, nanas sudah di bawahnya, mangga sudah paling bawah. Ya, jadi keren banget. Nah, bagaimana kalau subjudul 2 ini adalah sayur mayur, lalu dosen pembimbing minta bawa buah itu sesudah sayur mayur aja deh. Oh ya, saya tinggal klik buah ini aja, saya bawa ke sayur mayur ini. Ya, jadi buah sudah berubah menjadi satu dua, sayur mayur jadi paling atas. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi style kurang lebih yang mau saya tunjukkan seperti itu. Tentu masih banyak lagi style yang lain ya. Nanti cara yang lain bisa dipelajari di acara yang 5 hari itu ya. Nah, untuk malam ini Bapak Ibu sudah lihat konsepnya bagaimana gitu ya. Oke. Ini enaknya juga kalau nanti Bapak Ibu bikin daftar isi ya tinggal references lalu insert table of content Bapak Ibu. Jadi langsung jadi ya walaupun Bapak Ibu naskahnya berapa ratus halaman ya langsung jadi. Misalnya eh, di sini sebentar di sebelah kiri sendiri ini Bapak Ibu ya table of content saya klik yang ini. Ah sudah jadi Bapak Ibu. Kalau naskah saya ada 700 halaman ya langsung jadi saat itu juga. Jadi you can do this in no time. Nah, jadi cepat sekali Bapak Ibu. Oke, untuk MS Word saya kira itu untuk ngecek versinya ya Bapak Ibu klik file account account. Nah, saya pakai Microsoft
365. Kemudian yang kebetulan yang saya pakai adalah yang versi enterprise ya. Jadi yang paling lengkap ada publisher, ada Microsoft Access untuk database karena kebetulan saya juga mengajar mengenai Microsoft Access ya. Kemudian saya juga punya tempat untuk menyimpan secara online. Jadi file-file penting saya taruh di OneDrive Bapak Ibu. Karena kebetulan ya saya dapat banyak sih OneDrive-nya, dapat 5 terabyte. Dapat 5 terabyte, jadi file-file penting saya taruh di situ ya. Komputer kita kan paling banter 1 terabyte ya Bapak Ibu ya. Paling banter itu. Biasanya 512. Nah ini 512 giga ya. Jadi untuk 10 laptop masih bisa lah. Baik, itu untuk eh, Microsoft Word, Bapak Ibu. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom Q&A ya. Siapa tahu Bapak Ibu punya usulan atau punya pertanyaan, ditunggu. Kemudian saya akan masuk Excel, Bapak Ibu. Nah, Excel ini juga apa ya banyak pembaruan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah beberapa bulan tidak upgrade ilmu, ya sudah benar sekali pada malam hari ini Bapak Ibu ikut acara kita ini gitu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih Pak yang baru di Excel gitu ya. Jangan khawatir malam ini Bapak Ibu dan saudara-saudara mahasiswa, saya ajak untuk melihat eh, materi-materi yang ada di Excel gitu ya. Kali ini saya akan memberikan lebih banyak ya dibanding MS Word tadi. Jadi mengenal Excel ini agak banyak. Jadi Excel adalah aplikasi yang bersifat spreadsheet begini, baris dan kolom merupakan bagian dari Microsoft Office ya. Lalu data yang paling bagus yang kita pakai adalah tabel ya seperti inilah gitu. Walaupun sebenarnya bisa juga untuk database. Kemampuannya luar biasa ya. Eh, beberapa fitur yang ini sebenarnya bukan fitur baru yang ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau menjumlah biasanya selama ini pakai begini ya. Sum B3 sampai B7. Padahal Bapak Ibu bisa memberi nama B3 sampai B7 ini nama range-nya apa. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menjumlah tinggal bilang sum omset gitu ya. Jadi setiap kali Bapak Ibu merefer ke sini bilangnya ke omset gitu aja ya. Jadi gampang sekali. Kemudian ada ini juga bukan baru-baru banget ya. Yaitu Bapak Ibu bisa membuat data serial. Ada yang bisa otomatis, ada yang harus di custom. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan saya tunjukkan ya. Jadi, oh ya, ini data yang di kiri ini bisa kita ubah formatnya atau bentuknya seperti yang di kanan ini ya. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat range dengan dikelilingi garis biru begini, ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pernah ada yang melihat ya. Kalau belum, eh ya berarti Bapak Ibu sudah benar ikut acara ini gitu ya. Apa sih maksudnya garis biru itu? Garis kotak bingkai biru ini artinya adalah data itu data array. Data yang dihasilkan oleh satu perintah aja keluar banyak seperti itu. Di Excel-Excel yang lama belum bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi ini termasuk fungsi baru. Bapak Ibu juga bisa menampilkan peta, misalnya saya cuma menulis begini ya. Peserta Jawa Tengah 53, Jawa Barat 14, Jawa Timur segini. Nanti tinggal saya klik eh,
referensi saya, suruh ngecek ini benar nggak gitu. Ya pasti benar lah. Kemudian kalau kita lihat versi-versinya secara detail memang banyak banget ya. Jadi Bapak Ibu pakai yang mana saya juga nggak tahu. Tapi tadi saya bilang saya pakai yang Office 365 Enterprise. Nah, itu jadi eh, sudah terhubung dengan dunia luar. Kemudian beberapa versi Microsoft Excel ada yang Windows, ada yang Mac, ada yang iOS, ada yang Android, ya hampir sama lah gitu ya. Salah satu fungsi yang saya suka dan ini juga banyak disukai oleh teman-teman baik konsultan, para direksi dan seterusnya itu senang seperti ini. Karena apa? Ini adalah ringkasan dari data yang ada di dalam kantor kita, yang ada di dalam perusahaan kita. Jadi eh, masing-masing manajer nanti bisa dibuatkan dashboardnya kayak gini dan datanya bisa berasal dari Excel, bisa berasal dari aplikasi yang lain. Cuma kalau beda aplikasi biasanya harus ada API. Jadi harus ada kode kunci untuk menyambungkan antara kedua sistem. Ya. Nah, untuk membuat dashboard ini caranya juga tidak sulit, cuma telaten sih ya, sabar gitu ya. Jadi jangan, oh saya pengen segera bisa Pak, wah nanti dulu. Nah ini pemilihan bentuk-bentuk, mudah-mudahan saudara-saudara semua dan Bapak Ibu dosen terinspirasi ya. Oh ternyata bikin dashboard itu cuma gitu. Jadi ini masing-masing grafik itu berasal dari data penjual tadi yang mungkin eh, apa ya tiap hari bingung harus pakai rumus yang mana gitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu, zaman sekarang software-software biasanya kalau nggak mampu mengerjakan sesuatu akan minta tolong aplikasi lain ya untuk masuk ke dalam dirinya. Yang saya tunjukkan di layar ini adalah aplikasi Excel Stat. Sebetulnya ada versi individualnya ya, tapi saudara boleh pilih mau yang mana. Terus menu Excel Stat itu seperti itu. Jadi ini aplikasi-aplikasi statistik ya. Itu hampir semuanya ada di situ. Nah, ngapain kita keluar dari Excel lalu jalanin SPSS itu kelihatan terlalu eh, terlalu fokus ya, nggak bagus ya. Kemudian ada juga di sini misalnya Apple Bits Data. Nah ini menu-menunya kayak gini ya. Jadi kita bisa menggabung dua kelompok data, memisahnya dan sebagainya lah. Saya sendiri nggak pakai banyak. Ini juga contoh Apple Beat di bawahnya. Masih banyak Bapak Ibu add-in Microsoft Excel. Ya, ada yang untuk bikin diagram itu Microsoft Visio, ada yang bisa untuk ini dan seterusnya ya. Jadi apa? Kalau Bapak Ibu butuh sesuatu yang mungkin belum ada di Excel, cobalah cari add-in-nya gitu ya. Jadi siapa tahu bisa diperoleh macam-macam Bapak Ibu. Jadi ada yang eh, ada yang bersifat gambar, ada yang bersifat kata-kata dan seterusnya. Ini ada stock connector ya Bapak Ibu di bawah ini ya, stock connector. Ini berarti Bapak Ibu tinggal klik nanti akan diminta masuk ke pasar mana. Apakah Nasdaq, apakah Bloomberg, bukan Bloomberg ya. Apakah di Jakarta gitu ya. Nah, ini tinggal add aja dan seterusnya. Ini Bapak Ibu saya cuma nunjukin contoh-contohnya ya. Ini masih yang lain-lain lagi. Ini untuk eh,
add-in yang macam-macam ya, cross section ini, tidak hanya satu bidang ilmu akuntansi atau manajemen atau ekonomi, tapi eh, siapapun yang mau pakai Excel. Jadi yang pakai Excel siapa? Ya siapa aja. Dokter ya bisa. Saya pernah ke dokter gigi, dia mencatatnya ya pakai spreadsheet gini ya. Ah, saya udah tua Pak Wing. Biasa, yang biasa-biasa aja lah gitu ya. Pasiennya siapa aja, tanggal berapa, jam berapa. Beliau tulis di situ di Excelnya gitu ya. Wah, ini dokter pakai Excel gitu ya. Nah, nanti kolom itu jumlahnya ada 2 pangkat 16 kalau nggak salah ya. 16.384. Ini dari A, kolom A, B, C sampai X, F, D. Jadi jumlah kolom itu tetap ya. Tetap segitu, 16.384. Pak, tadi malam saya sudah mengurangi 5. Ya, misalnya 5 oh, apa terpal atau apa. Saya cek, oh ternyata belum ya sudah. Berarti keliru kan gitu ya. Kemudian baris ditandai dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Banyaknya juga 2,4,16 ya. Lebih. 2,20 kalau kalau baris ya. Kalau baris 2,20 karena 1 juta lebih gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam sebuah sheet seperti yang kita lihat ini, bisa diisi sebanyak berapa sel, yaitu 16.384 kali 1048.576. Jadi ada 16 miliar lebih Bapak Ibu ya. 16,3 miliar lebih sel untuk mencatat data penduduk seluruh dunia masih cukup dalam satu sheet. Dalam satu sheet Bapak Ibu. Ngeri ya. Nah, tapi Bapak Ibu biasanya peneliti nggak mungkin lah sampai 1.000 baris gitu ya. Jarang lah Bapak Ibu. Jadi kalau ada ya tinggal pakai yang